Oke, Bang Rehat, tadi cukup dapat kabar dan terbaru dari sidang Rasman dan Hotman Paris. Terbaru Iklima dituntut 6 bulan percobaan. Gimana nih, mungkin Abang sebagai PH-nya Rasman seperti apa? Saya terima kasih rekan-rekan kawan-kawan. Kebetulan kan saya Riau Barat selaku kuasa hukum daripada Dr. Rasman Arif Nasution untuk sesuai dengan saya juga baru dengar dari rekan-rekan wartawan ini ya per sore ini bahwa tadi terhadap terdakwa Iqlim Hakim yang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dibacakan rentut ya, yaitu 6 bulan percobaan. Ya, saya dalam hal ini secara profesional ya saya melihat ya, tentu kalau jaksa ini melakukan rentut seperti itu kan tentu mereka kan udah ada dengan komposisi kita sidang kemarin yang sudah sangat panjang ya. Tentu mungkin kalau saya memang pribadi tidak mengikuti proses persidangan daripada Iqlim Hakim. Namun ya kita secara istilahnya praktisi dan sekaligus di sini sebagai kuasa hukum daripada Dr. Rasman Arif ya tentu ya itu kan menjadi salah satu misalnya tugas dan tanggung jawab daripada jaksa penuntut umum. Artinya mungkin setelah memeriksa perkara Iqlim Hakim ini sebagai terdakwa dan tentu memeriksa saksi-saksi ya kan juga memeriksa pada diperiksa pada minta keterangan para ahli ya kan, dan mereka melihat ya itu yang pas untuk Iqlim Hakim sebagai tuntutannya ya kita nggak terlalu bisa mengkomentari sih ya, karena yang itu kan tugas dan tanggung jawab mereka ya. Karena kebetulan ini kan bukan klien saya Iqlim Hakim ini, jadi kita nggak bisa komentari hal itu karena kita nggak ikuti juga persidangannya. Tapi kan jadi sosok utama nih, makanya di perseteruan Hotman dan Rasman. Ya, Yang menyebabkan ya kalau kita melihat di sosok daripada Iqlim Hakim ini di dalam perkara dakwaan terhadap klien kami dokteran, artinya bahwa Iqlim Hakim ini kan diperiksa juga sebagai saksi ya, saksi mahkota di sana. Ya, kalau kami melihat dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sangat banyak yang sangat tidak bersesuaian antara keterangan Iqlim Hakim yang ada di dalam BAP-nya dan juga dengan fakta-fakta yang kita ungkap dalam persidangan. Dan hal ini ya saya melihat sebagai kuasa hukum dari terang, kita sudah cukup berpengalaman dalam sidang pidana ini. Ya keterangan dia di dalam fakta persidangan sangat menguntungkan untuk dokter dan klien kami sebagai terdakwa. Oke, berarti dalam artian Abang yakin lah ya Bang bahwa untuk dokteran sendiri justru putusannya jauh lebih baik. Ya, kita secara objektif ya, kalau saya sebagai kuasa hukum Dr. Ram yang mana mengikuti mulai proses persidangan ini dari awal, mulai daripada pemeriksaan saksi pelapor Dr. Hotman Paris, mulai pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Hotman Paris itu ada 2 daripada stafnya, dan juga ada keterangan ahli-ahli yang diajukan, dan juga keterangan daripada Iqlim Hakim. Ya saya sendiri di dalam perkara nanti putusan ya saya sangat optimis dan berharap kalau memang hakim di sini memang benar-benar objektif di dalam hal menimbang dan menilai dan fakta-fakta yang terbuat dalam persidangan, dan kalau memang pikirannya searah dengan pikiran kita sebagai praktisi hukum ya dalam hal di fakta itu,
Ya, ya sepantasnya lah saya bilang, sepantasnya dokter itu harus dibebaskan dari semua tuntutan daripada penuntut umum. Jadi artinya putusan itu harus bebas. Oke, Bang, tadi kan juga ada pesan dari Bang Hotman. Selalu bilang pastikan dengan gayanya ya Bang, nggak selevel lah segala macam lah, ada pesan di Bang, kan pulang kampung aja deh Bang gitu. Abang bicara sebagai praktisi hukum, melihat ini seperti apa Bang? Saya kan sebagai praktisi hukum, saya selalu, apalagi saya ini kan dalam posisi kuasa hukum daripada Dr. Ram, yang dimana dalam perkara ini kan ada suatu bermasalah hukum dengan pelapor Dr. Hotman Paris Hutapea kan. Jadi saya dalam hal menanggapi ini tidak masalah tentang masalah, saya tidak akan tanggapi masalah selepel, tidak selepel atau pulang kampung, tidak. Saya itu kan cuma masuk di dalam posisi normatif hukum aja. Jadi saya nggak ada, dari dulu saya memang selalu begitu, tidak pernah terlalu masuk masalah urusan-urusan yang di luar urusan normatif perkaranya. Bang, tadi kan Bang Ovan juga bilang kalau bahwasanya itu Bang Rasman tuh udah tidak bisa untuk sidang karena sudah dicabut izinnya seperti itu. Kalau itu saya pikir semua media dan semua rekan-rekan tahu. Itu kan karena peristiwa waktu ada sedikit insiden yang di pengadilan tanggal berapa 20 ya. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini itu basnya bukan dicabut ya. Tapi dibekukan. Jadi selama dibekukan, benar kata rekan saya Dr. Hotman Paris, selama dibekukan ya, artinya bahwa Dr. Rasman Arifin itu tidak bisa bersidang karena dibekukan ininya, dibekukan basnya, dan itu kan diperintahkan langsung oleh Mahkamah Agung bahwa di seluruh Indonesia kan dia tidak bersidang karena memang salah satu syarat untuk dalam hal bisa bersidang itu harus diminta bisa menunjukkan basnya. Jadi memang kalau nggak bisa ditunjukkan basnya dengan katanya udah dibekukan, ya memang tidak udah benar itu tidak bisa bersidang selama dibekukan. Tapi ini kan dibekukan. Kalau nanti satu saat ada suatu pertimbangan dari Mahkamah Agung atau misalnya langsung yang membekukan itu kan Pak Rasman PT Ambon ya, PT Ambon. Sejak hari ini tanggal sekian bulan ini tahun sekian, maka misalnya nih bas daripada Dr. Ram yang pernah kami bekukan sekarang ini telah pembekuannya telah kami cabut, ya bisa lagi dibersihkan. Gitu bos. Memang ada juga kan laporan Dr. Ram yang di Baris Krim sudah sidik ya. Artinya menanggapinya seperti apa sih mungkin dari tim-tim Bang Rasman sendiri? Oh ya, laporan daripada yang ini ya, yang dari PTU bukan dari Ketua Pengadilan Jakarta Utara. Ya. Oh iya, memang dengar informasi juga memang udah ini ya. Iya. Udah dari penyidikan udah masuk ke penyidikan ya. Artinya kalau secara proses hukum, artinya kalau dari penyelidikan naik ke sidik, ya, penyidikan itu, ya kan, artinya penyidik berpendapat ya telah menemukan ada unsur pidana, ya kan, ya maka naiklah ini ke penyidikan. Di dalam proses penyidikan ini kan mereka juga harus berusaha, harus juga kalau supaya ini bisa naik kan harus menemukan dua alat bukti unsur pidananya terhadap laporan apa yang di sana itu ya. Tapi kalau memang tidak bisa ditemukan dua alat bukti ini, ya ini kan bisa juga nanti di SP3. Artinya tidak bisa dilanjutkan karena tidak ditemukan dua alat bukti unsur pidana itu. Kayak gitu. Jadi ini mungkin yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan media ya kan, dan juga untuk masyarakat. Kalau kita di dalam hukum acara pidana kita ini ya, seorang terlapor ya belum tentu jadi tersangka. Ini kan Pak Rasman sekarang terlapor, tapi kan belum tersangka.
kan gitu. Tapi memang udah dari proses penyelidikan udah naik ke penyidikan, kan gitu. Nah, untuk menentukan tersangka ini kan harus dia menemukan dua dulu apa unsur pidana, alat buktinya. Setelah itu nanti gelar lagi nih, gelar intern mereka. Setelah dianggap udah terpenuhi unsur dua alat bukti pidana ini, baru dia akan tersangka, ya kan? Setelah itu, tapi di dalam ini kan mereka udah bikin SP2P-nya, laporannya kan udah masuk ke kejaksaan ini, bahwa kami peristiwa ada laporan LP sekian atas nama si ini, kami telah masuk kepada proses penyidikan, kan itu laporannya gitu. Biasanya begitu prosesnya. Tapi kalau memang nanti tidak ditemukan dua alat bukti untuk mendukung laporan sesuai dengan laporan pidana itu, ya kan bisa di SP3 juga, dihentikan proses penyidikannya. Biasanya itu ditentukan juga karena setelah dilakukan proses penyidikan maka kami tidak menemukan dua alat bukti, maka perkara nomor sekian ini atas nama sekian telah di SP3 kan, bisa begitu kan. Itulah makanya tadi bilang seorang terlapor belum tentu tersangka. Itu selanjutnya seorang tersangka sekalipun udah ditentukan nanti tersangka nih, ya kan, belum tentu jadi terdakwa. Karena kalau memang jaksa nanti melihat, misalnya udah dikirim, melihat tidak bisa ditemukan alat bukti dua unsur pidana ini, jaksa kan 18. Ini 18 sampai 19 kan? 19 dengan petunjuk lengkapi ini periksa ini. Kalau tidak bisa ditemukan itu dipenuhi, kan bisa dasar itu kan bisa SP3 juga. Nah, itu lanjut ya supaya lebih jelas lagi nih. Dan seorang terdakwa ini sekarang nih Pak, ini siapa ini? Siapa terdakwa yang tadi Pak? Itu Hakim ya? Itu Hakim. Atau Pak Rasman ini? Posisi terdakwa kita langsung masuk aja ke case kan. Nah, ini kalau nanti kita udah melalui proses banyak proses persidangan. Udah memeriksa saksi pelapor, korban, memeriksa para saksi-saksi fakta, memeriksa para ahli-ahli, ya kan? Hakim kan menilai ini, menimbang. Ternyata hakim menilai tidak terpenuhi unsur pidananya yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka harus dibebaskan. Artinya terdakwa itu pun belum tentu jadi terpidana, kan gitu. Oke, berarti terakhir nih Bang Reza ini, berarti Abang punya sebuah keyakinan ya Bang, Iya. bahwa tidak akan terpenuhi unsur-unsur, jadi dokteran ini bisa bebas. Kalau saya sebagai kuasa hukum dari bukan karena saya selaku kuasa hukum dokteran, tapi karena saya memang selaku kuasa hukum dari dokteran dan memang mengikuti proses persidangan ini, ya kan, dan melihat dari fakta-fakta semua yang kita ungkap, artinya ya unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, menurut saya, hemat saya sebagai praktisi hukum, itu tidak terpenuhi. Jadi karena kalau tidak terpenuhi, ya unsur pidananya sesuai apa yang didakwakan, ya harus dibebaskan demi hukum. Artinya klien kami dokter ini harus bebas demi hukum. Itu menurut istilahnya pengetahuan saya dan sesuai dengan fakta-fakta yang kita semua udah ungkap semua gitu loh. Mungkin rekan-rekan kan selama ini kan udah mengikuti apa fakta-fakta yang kita ungkapkan. Gitu. Oke, sip. Thank you.